Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu ciri-ciri pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu silakan Rizky untuk memimpin doa sebelum belajar. Oke, baiklah teman-teman. Marilah kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah berdoa. Untuk itu Bapak langsung saja memulai pelajaran pada hari ini. Jadi anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri pada makhluk hidup itu terbagi atas beberapa? Siapa? Ya, silakan Rahmat. Ciri-ciri pada makhluk hidup, contohnya makhluk hidup memiliki tangan, memiliki kaki, kepala dan sebagainya. Ya, Rizky? Sama ya. Jadi ciri-ciri pada makhluk hidup itu ada terbagi atas 6. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Terus yang kedua, makhluk hidup dapat bernapas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Yang keenam, makhluk hidup apa? Yang keenam? Bernapas. Ya, yang keenam itu makhluk hidup peka terhadap suatu rangsangan. Jadi makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, ya. Di mana manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Sedangkan hewan, contohnya burung, dia bergerak dengan cara terbang. Cara gerak hewan, ada yang bergerak dengan cara bergelantungan seperti monyet, ada yang bergerak dengan cara melata seperti ular, ya anak-anak. Ya, jadi ciri yang kedua yaitu apa? Makhluk hidup apa? Makhluk hidup apa? Ayo, ada bisa? Makhluk hidup dapat bernapas. Ya, jadi makhluk hidup itu dapat bernapas. Di mana contohnya manusia. Itu manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan pada hewan bernapas dengan menggunakan, contoh ikan bernapas menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan dia bernapas menggunakan stomata, ya. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Di mana akan terjadi suatu perubahan ya pada tinggi badan. Contohnya pada manusia dari tinggi badan bayi hingga dewasa. Ya, jadi ciri yang keempat yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Ada yang bisa menjelaskan makhluk hidup dapat berkembang biak? Contohnya ada manusia yang dapat melahirkan. Ya. Ada lagi? Ya, jadi apa yang teman-teman kalian sampaikan itu sudah benar. Jadi makhluk hidup itu dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Begitu juga hewan. Hewan contohnya seperti kucing, dia melahirkan. Sedangkan hewan lainnya dia berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ya. Oke, ciri yang selanjutnya yakni makhluk hidup memerlukan makan dan minum, ya. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan dan minuman, ya. Manusia memerlukan makan dan juga memerlukan minum. Begitupun hewan memerlukan makan dan juga minum. Begitu juga dengan tumbuhan, ya. Salah satu contoh, manusia makan makanan, ya. Entah itu dari hewan, makanan dari hewan, contohnya daging-daging,
maupun dari tumbuhan, sayur-sayuran ya. Sedangkan hewan dia ada yang pemakan tumbuhan, ada juga yang pemakan daging, ada juga yang pemakan biji-bijian. Dan hewan juga butuh yang namanya minum. Sedangkan tumbuhan itu memerlukan makanan minum, contohnya ia terus disirami dengan air. Dari air itu dia bisa minum ya. Oke, ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap suatu rangsangan ya. Jadi makhluk hidup peka terhadap suatu rangsangan. Contohnya pada manusia. Manusia ketika melihat terik matahari pasti matanya langsung tertutup ya, karena terangnya sinar matahari. Nah, itu makanya manusia itu peka terhadap suatu rangsangan ya. Contohnya pada tumbuhan. Contohnya kita ambil pada daun putri malu. Di mana daun putri malu itu akan mengatup daunnya apabila disentuh oleh manusia ya. Jadi begitu. Ya, jadi untuk itu mungkin Bapak akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita semoga apa yang kita belajar, pembelajaran pada hari ini bisa anak-anak pahami, dan Bapak harap anak-anak itu bisa belajar lagi ya. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, karena tadi kita sudah doa pembuka, maka harus ada doa penutup ya. Untuk itu siapa yang mau untuk memimpin doa? Siapa? Oke, silakan Rahmat. Jadi sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya, sampai di rumah kalian belajar lagi ya. Agar apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sebagai